Selamat malam, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya? Sekali lagi apa kabarnya? Semua sehat-sehat, amin. Ya, saya terlebih bersuka cita, saya terlebih bersemangat berada di tengah-tengah teman-teman semua. Kenalin, nama saya Kak Joy. Kita pernah ketemu waktu masih di Plaza THB ya, kalau nggak salah kita tahun lalu. Dan malam hari ini kakak nggak datang ketemu dengan kalian. Saya bersama dengan istri, dan istri saat ini sudah mengandung 5 bulan. Doakan supaya Kak Bella itu bisa nanti melahirkan dengan normal ya. Karena Kak Bella nggak mau disesar katanya, jadi mulai lahir normal. Dan malam hari ini thank you buat tim yang sudah memberikan Kak Joy kesempatan. Apa tema kita malam hari ini? Oh, sudah muncul di atas ya. Followers. So we'll doing the exposition of Mark 8. Kita akan melakukan eksposisi terhadap Markus pasal 8. Nah, kenapa saya pakai kata eksposisi teman-teman? Karena sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman memahami bahwa Alkitab itu sama kayak buku ilmiah yang lain. Jadi kita bisa melakukan observasi terhadap Alkitab kita, dan Alkitab itu dapat dipertanggungjawabkan. Dia bukan buku primbon. Buku primbon itu nggak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman, karena dia turun dari langit. Ya, tapi Alkitab itu adalah buku sejarah. Jadi kita bisa mengobservasi, kita bisa membuktikan apakah Alkitab itu dapat dipercaya atau tidak. Ya, misalnya contoh, apakah Yesus disalib atau tidak disalib? Ada orang yang mengatakan kan Yesus nggak disalib, digantikan sama Yudas. Kan baru kan Guru Gembul sama Maya Estianti bahas di podcast. Dikatakan Guru Gembul di sana katakan bahwa Yesus itu sebenarnya digantikan oleh Yudas, dan memang dua-duanya baik Yesus maupun Yudas tidak dapat dibuktikan secara historis. Tapi saya mau katakan teman-teman, secara historikal kamu bisa belajar, kamu buka buku, kamu buka internet, semua para ahli di dunia secara konklusif mengatakan yang disalib itu benar-benar Yesus. Dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, jadi begini teman-teman, Alkitab kamu itu Alkitab yang luar biasa. Ya, kita bisa melakukan eksposisi di situ, dan hari ini kita melihat how to become a followers of Christ. Boleh nggak ngefans sama Yesus? Boleh ya? Ngefans sama idol kalian di K-pop boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kalian ngefans sama seorang dari artis Korea, kalian hanya sebatas ngefans. Kalian nggak boleh ngikutin gaya hidupnya. Karena banyak artis Korea itu yang gaya hidupnya itu nggak benar. Saya ngefans sama Cristiano Ronaldo. Siapa yang ngefans sama CR7? Coba angkat tangan, ini pasti cowok-cowok ini. Oh, berarti yang angkat tangan pasti fansnya Messi nih. Fans Lionel Messi yang lainnya nih. Gue fans CR7 teman-teman. Tapi gue nggak follow semua kehidupannya CR7. CR7 dia punya pacar Georgina tapi tidak menikah. Punya anak tapi tidak menikah. Satu rumah tapi tidak menikah. Kira-kira bisa nggak gue follow CR7 dalam hal itu? Gak bisa. Jadi gue hanya batasin, gue ngefans sama CR7, Cristiano Ronaldo, tapi gue nggak follow semua gaya hidup dia. Boleh nggak ngefans sama Yesus? Boleh. Tapi lu nggak boleh bertahan sampai defense doang. Lu harus follow gaya hidup Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan sama Yesus Kristus. Nah, itu yang kita lakukan malam hari ini. Karena Markus pasal 8 itu menyingkapkan kepada kita dua hal, yaitu analogi dan realita dari mengikut Yesus. Ya, analogi dan realita dari mengikut Yesus, teman-teman. Nah, ada latar belakang di sini yang mau saya sampaikan. Kita baca ayat ini bersama-sama di dalam Markus pasal 8 ayat 17. Kita sama-sama baca yuk, supaya ini kayak kelas ya. 1, 2, 3, dan ketika Yesus belum juga kamu faham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Tidakkah kamu melihat? Jadi teman-teman lihat ya, berulang kali Yesus di sini menyampaikan sebuah rasa kayak, lu tau nggak, greget. Pernah nggak greget sama teman? Lu curhat sama gua, dia itu kasar sama kamu, dia itu
mukul kamu, dia itu melakukan hal yang abusif sama kamu, tapi kamu masih bertahan sama cowok ini gitu loh. Ini biasanya cewek-cewek kan, greget gue sama lu gitu ya. Udah kalau gue bilang putus-putus gitu kan, dia udah kasar sama kamu. Tiba-tiba 1 minggu kemudian dia balikan lagi sama cowoknya. Kira-kira greget nggak? Greget ya. Kita kayak bilang sama dia, tidak tahukah kamu, masih degil ke hatimu, masih bodohkah kamu, sampai kita kadang-kadang sampai di level itu. Lu ini kayak orang yang dihipnotis itu. Nah, Yesus itu sampai level greget sama murid-murid. Dia bilang sama mereka, kamu itu bagaimana sih? Apakah kamu tidak paham ya? Apakah kamu juga tidak mengerti? Tidakkah kamu melihat? Berulang kali dia mengatakan ini, teman-teman. Berulang kali dia mengatakan ini. Jadi teman-teman, saya mau mengatakan di sini ada satu latar belakang yang membuat Yesus greget. Ya, membuat Yesus greget. Jadi itulah sebabnya di ayat yang berikutnya dikatakan Yesus memberikan analogi. Jadi ketika dia melihat para murid itu tidak paham, tidak mengerti, akhirnya Yesus bantu mereka. Bagaimana Yesus membantu mereka? Dia kasih analogi. Nah, analoginya sekaligus mukjizat. Dahsyat ya. Yesus itu kalau bikin contoh analogi, sekalian ngebantu orang dengan mukjizat. Jadi teman-teman, di sini ada sebuah orang buta, dan orang buta itu disembuhkan sama Yesus. Tapi menariknya, mukjizat kesembuhan itu dijadikan Yesus sebagai analogi terhadap para murid yang masih buta. Kalian tahu nggak? Para murid itu nggak buta. Mereka melihat, tapi secara rohani mereka buta. Yesus memakai analogi orang yang sakit buta ini dengan menyembuhkan orang ini, dan di ayat yang ke-23 Yesus berkata kepada orang buta itu, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Masih ingat tadi di atas ya? Masih tidakkah kau mengerti? Masih tidakkah kau lihat? Mirip ya kalimatnya ya. Mirip ya, Yesus tanya jadi orang buta itu dijamah sama Yesus, lalu orang itu mulai sembuh. Lalu Yesus bertanya kepada orang buta ini tadi, "Sudahkah kamu melihat sesuatu?" Apa jawab orang buta itu? "Aku udah melihat sih, tapi aku melihat orang yang berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon." Berarti masih samar-samar. Waktu dia melihat orang itu kayak pohon berjalan. Itulah sebabnya kemudian Yesus menjamah dia sekali lagi. Untuk yang kedua kali Yesus jamah dia, dan setelah itu Yesus bertanya, "Sudahkah engkau melihat?" Ya, dan di ayat yang ke 25 dikatakan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu apa? Dan telah, awalnya samar-samar, tapi ketika dijamah Yesus yang kedua, orang itu melihat dengan jelas dan telah sembuh. Kira-kira posisi para murid itu di mana? Di posisi masih melihat dengan samar-samar, atau di posisi telah melihat dengan jelas? Masih samar-samar. Jadi Yesus memberikan analogi mukjizat ini. Yesus mau bilang sama para murid, kamu memang melihat aku. Aku melakukan banyak mukjizat di hadapanmu. Engkau menyaksikan keajaiban-keajaiban. Tapi kamu sama seperti orang buta ini, kamu masih melihat dengan samar-samar. Kamu masih belum melihat dengan jelas. Itulah sebabnya hatimu degil. Itulah sebabnya kamu nggak paham. Itulah sebabnya kamu nggak mengerti. Kenapa? Karena kamu masih samar-samar. Saya nggak paham teman-teman. Saya nggak tahu di mana posisi kita hari ini. Apakah kita dalam posisi melihat dengan samar-samar atau dengan jelas? Mungkin kita dari dunia yang gelap, kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita sudah ada di dalam gereja, tapi banyak orang Kristen itu, orang percaya masih samar-samar sama Tuhan Yesus. Saya mau kita melihat dengan jelas, katakan amin. Itulah yang akan saya jelaskan malam hari ini. Seperti apa sih seorang fans itu di hadapan Tuhan? Seorang fans itu sama seperti Petrus di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 ini. Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut orang-orang siapakah aku ini?" Lalu ada yang bilang, "Oh, engkau itu Elia, engkau itu penerus Yohanes Pembaptis." Lalu dia bertanya kepada para murid, "Tapi menurutmu aku siapa?" Petrus bilang, "Engkau Mesias." Engkau Mesias. Ini fans. Dari mana kita tahu dia hanya sekedar fans? Ya.
Karena sebenarnya dalam paradigma orang Yahudi, Mesias ketika mereka menyebut Yesus Mesias, yang mereka harapkan apa? Mesias yang mengembalikan kerajaan bangsa Israel. Yang kedua apa? Yang memberikan mereka kekuasaan atas bangsa-bangsa. Yang ketiga apa? Yang membawa mereka pada kemakmuran. Yang keempat apa? Yang menarik kerumunan orang banyak. Yang kelima apa? Yang tidak menuntut kematian mereka. Mereka mau Mesias yang seperti ini. Jadi pada waktu Petrus mengatakan engkau Mesias, dia punya agenda. Dia punya motivasi. Dia punya latar belakang. Latar belakang sebagai orang Yahudi. Teman-teman, orang-orang seperti ini sebenarnya datang sama Yesus hanya sekedar kagum atas keajaiban Yesus. Mereka kagum Yesus bisa melakukan mukjizat. Lalu mereka berpikir dalam hati, kalau Yesus bisa melakukan hal-hal ajaib seperti ini, mungkin dia bisa mengusir tentara Romawi dari antara kita. Mungkin Yesus bisa mendirikan kerajaan yang baru bagi kita, karena dia bisa melakukan banyak mukjizat. Bapak Ibu lagi ya. Teman-teman ya, kebiasaan khotbah di ibadah raya ini ya. Ya, teman-teman, saya nggak tahu apa motivasimu ikut Yesus. Kalau motivasimu ikut Yesus adalah sekedar seperti motivasi ini untuk karena Yesus itu banyak melakukan mukjizat, maka kamu pengen dia mengembalikan kejayaanmu. Kamu ingin makmur. Kamu ingin bilang sama Yesus, aku mau makmur dong. Itu sebabnya aku ikut kamu dong. Kamu mau orang banyak suka sama kamu. Kamu ikut Yesus supaya kamu disukai orang banyak. Supaya kamu diterima orang banyak. Supaya kamu punya value. Supaya tidak ada kamu ingin hidup enak. Tidak ada yang menuntut kamu untuk mati. Kamu ingin hidup untuk selama-lamanya. Seperti Khairin Arno berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau itu yang kamu lakukan teman-teman, maka kamu tidak lebih dari yang melihat dengan samar-samar. Sebenarnya kamu masih dalam level tidak buta sih, tapi belum melihat dengan jelas. Kenapa? Karena kamu masih punya agenda. Kamu punya agenda sendiri, bukan agendanya Tuhan. Karena sebenarnya Yesus yang sesungguhnya itu yang kayak gimana? Ternyata Yesus yang sesungguhnya itu adalah ayat yang kedua berkata apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Apa maksudnya datang dari jauh? Ini banyak orang yang mengikut Yesus itu pasti ada orang kafir. Di luar orang Israel, non-Yahudi. Maka Yesus berbelas kasihan kepada orang Yahudi. Itu artinya apa? Yesus yang sesungguhnya bukan hanya juru selamat bagi orang Yahudi. Tapi Yesus adalah juru selamat bagi semua bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bagi semua bangsa itu apa artinya? Termasuk bangsa Indonesia. Amin. Kalau Yesus bukan juru selamat bagi bangsa-bangsa, hanya bagi orang Yahudi, maka tahun 2024 kita belum diselamatkan. Tapi karena Yesus punya hati bagi bangsa-bangsa, hari ini 13 Juli 2024 kita semua di ruangan ini diselamatkan. Kalau Yesus punya pikiran seperti pikiran para murid, kalau Yesus hanya punya pikiran agenda orang Yahudi, dia tidak akan pernah menjadi juru selamat Tuhan bagi kita. Tapi karena dia punya agenda yang lebih besar, agenda yang lebih baik, hari ini kita menjadi orang yang diselamatkan. Yesus itu juru selamat atas semua bangsa. Yang kedua, ayat yang ke-30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Waktu Yesus selesai melakukan mukjizat, orang buta melihat. Kalau kamu yang begitu teman-teman, kamu pengen langsung foto, kalau bisa divideokan, lalu naikin ke Instagram. Supaya apa? Supaya kita ditahu bahwa bisa melakukan mukjizat. Supaya kita dikenal oleh banyak orang. Tetapi artinya teman-teman, ayat yang ke-30, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia yang sebenarnya. Kenapa Yesus melarang mereka? Karena belum waktunya. Belum waktunya dia dikenal oleh banyak orang bahwa dia benar-benar Mesias. Pada waktu itu belum waktunya. Dia harus disalibkan dulu. Dia harus dibangkitkan dulu. Karena belum waktunya, maka Yesus melarang. Apa artinya? Apa artinya? Yesus adalah seorang hamba yang rendah hati. Orang Yahudi, para murid berpikir, kita harus diakui, kita harus menaklukkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain itu harus tunduk sama kita.
Yesus bilang tidak. Jangan kasih tahu siapa aku yang sebenarnya. Teman-teman, siap rendah hati. Siap rendah hati. Colek kiri kanan, yuk rendah hati yuk. Jangan show off. Jangan show off, bilang kanan kiri. Jangan show off. Banyak orang diomongin oleh teman-temannya. Lalu dia khawatir ketika diomongin. Teman-teman, seringkali kita diomongin itu karena kita terlalu show off. Ya, orang nggak suka loh. Kita nggak suka loh lihat orang yang terlalu show off. Jadi kalau kamu mau seperti Yesus, kamu harus rendah hati. Kalaupun kamu melakukan perbuatan-perbuatan besar, biarkan orang lain yang menceritakan itu. Biarkan orang lain yang memberikan kredit terhadap kamu. Bukan kamu sendiri yang memuji dirimu. Bukan kamu sendiri yang mencari kredit bagi dirimu. Biarkan orang lain. Biarkan dunia, biarkan pemimpinmu, biarkan orang yang mengikutimu yang memberikan kredit itu. Tapi kamu sendiri bersikaplah rendah hati. Baru kita disebut sebagai apa? Followers of Christ. Followers apa? Mengikuti gaya hidup. Bukan sekedar kagum, bukan sekedar ngefans. Yang ketiga, si Yesus yang sesungguhnya kayak gimana sih? Ayat ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Apa artinya? Yesus ditolak oleh orang banyak. Orang-orang pada waktu itu berpikir, oh kita akan menarik orang banyak sebanyak-banyaknya. Teman-teman, kalau orang yang tertarik kepada Yesus lebih banyak daripada orang yang mengikuti dia dengan kesungguhan kemurnian hati, pastilah Yesus tidak akan pernah disalib. Kenapa Yesus sampai disalib? Karena pada waktu di hadapan Pontius Pilatus yang mengatakan salibkan dia lebih banyak daripada yang mengatakan jangan. Kenapa? Karena orang-orang ini pengen dia mati. Mereka tidak mau menerima Yesus. Karena pesan-pesan yang disampaikan Yesus itu pesan-pesan yang radikal. Itulah sebabnya orang gak suka. Kalau kamu berharap diterima oleh semua orang, kamu gak bisa seperti Yesus. Karena ketika kamu ingin diterima semua orang, kamu gak punya pendirian. Kamu gak punya prinsip. Ke A, gaya hidup A juga. Ketemu B, gaya hidup B juga. Ketemu C, gaya hidup C juga. Gak punya prinsip. Tapi kalau kamu ingin seperti Kristus, mungkin A menerimamu, mungkin B menerimamu, tapi ada kemungkinan C akan menolakmu. Maka apa yang kita lakukan? Kompromi? No. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Amin, amin. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus. Teman-teman, saya pengen kalian sampai di level ini. Harus siap dengan penolakan. Yang keempat, ayat ke-31, anak manusia Mesias itu lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dia akan menderita dan mati. Teman-teman, Yesus yang sesungguhnya bukan seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi yang tidak menuntut apa-apa sama mereka. Yesus yang sesungguhnya menderita dan mati. Followers mengikuti gaya hidup Yesus. Pertanyaan saya, siapkah engkau mengikuti gaya hidup ini? Apa? Menderita dan mati. Mati. Apa maksudnya mati di sini? Nanti kita akan lihat apa maksudnya, teman-teman. Realitanya, ketika Yesus mengatakan hal-hal ini, apa yang dilakukan Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Pada waktu Yesus mengatakan, aku akan mati, Petrus setuju enggak? Enggak. Misalnya nih, ketua youth kita Christian. Lalu Christian bilang, saya akan menderita. Darren sebagai salah satu tim di sini. Darren bilang, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Darren bilang, gua sayang sama lu Christian.
Sekalipun lu sayang sama Kristen, ada yang lebih sayang sama dia. Ada. Paling belakang kayaknya. Teman-teman, itu kayak Petrus mau bersikap heroik. Dia mau menjadi hero. Dia bilang, Yesus, jangan mati. Aku akan mati. Sebelum tentara Romawi itu menjamah engkau, mereka harus melewati dulu mayatku. Kurang lebih Petrus mau bilang begitu. Langkahi dulu mayatku. Secara kasat mata kita lihatnya hero banget ya. Keren. Tapi di hadapan Yesus bilang apa sama Petrus? Enyahlah engkau iblis. Dia menyebut Petrus iblis. Kenapa? Karena Petrus sedang menghalangi rencana Allah. Rencana Allah adalah Yesus harus mati, menderita dan bangkit. Petrus mau menghalangi itu dengan sikap sok pahlawannya. Maka Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Apa kebenarannya teman-teman? Kebenarannya adalah ayat yang ke-34. Ayat baca ini ke-34. 1, 2, 3. Mau mengikuti Yesus, amin? Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Apa maksudnya? Menyangkal diri artinya begini, it's not about you anymore. Di zaman media sosial sekarang, Instagram, TikTok, YouTube, the world telling you it's about you, it's about you, it's about you. And you upload anything, you upload anything to solve the world that it's about me, it's about me, it's me. You look at me, look at me. Di zaman media sosial sekarang ini tentang kita, tapi Yesus mengajarkan kita kalau kita mau mengikut Yesus, it's not about you anymore, it's about Christ, it's about Jesus. Kalau kamu pun perlu melakukan sesuatu di media sosial, itu tentang Yesus. Kenapa banyak orang di Instagram, di TikTok hanya pakai celana dalam, pakai baju yang sangat celana dalam yang cuman BH segala macam, cewek-cewek. Lalu mereka joget-joget di depan TikTok. Tujuannya apa? Untuk dunia melihat mereka. Karena it's about me. Me and me. Engkau harus mengakui aku ini cantik. Engkau harus mengakui aku ini eksis. No. It's not about you anymore. Kalau engkau mau upload sesuatu di Instagram, di TikTok, dimanapun itu, show the Christ. Tunjukkan siapa Yesus. Melalui cara berpakaianmu, melalui kata-kata yang keluar dari mulutmu, it's about Christ. Memikul salib apa artinya? You must die every day. You must die every day. Die, bukan die secara fisik, tapi die secara rohani. Kapan itu kita harus mati? Sekali seumur hidup? Bukan, setiap hari. And kamu harus mengikut aku, apa artinya? You belong to me. You don't belong to your boyfriend. You don't belong to your girlfriend. Kamu bukan punyanya si cowok itu. Kamu bukan punyanya si cewek itu. Seringkali kan kita itu awas lu jangan lagu cewek itu milik gua. Itu punya gua. Enak aja punya lu belum menikahin dia pun baru pacaran udah bilang berani itu punya gua. Emang kamu udah mengeluarkan uang untuk mengadakan acara untuk menikahi dia? Belum juga pun, baru pacaran, malah mungkin baru PDKT, udah berani bilang it's mine. Upload foto di Instagram, tulisannya apa di bar captionnya? Mine. Yang pernah kayak gitu, senyum aja dalam hati. Saya dulu juga pernah kayak gitu sih. Tapi semakin memahami firman Tuhan, no. Bahkan istriku pun sekalipun bukan kepunyaanku, dia kepunyaan Kristus. Kalau dia kepunyaanku, aku perbudak dia. Segala yang aku tuntut, yang aku harapkan harus dipenuhin sama dia. Tapi karena dia bukan punyaku, maka selama dia memenuhi
hati Kristus, dia mengikuti firman Tuhan, aku puas. Sekalipun dia sesekali mengecewakan aku, tidak apa-apa. Yang penting dia mengikut Kristus, karena dia kepunyaan Kristus. Itu baru pacaran yang benar, itu baru suami istri yang benar, itu baru hubungan yang sehat. Katakan amin. We are belong to Christ. Tepuk tangan bagi Kristus. Itulah sebabnya di Instagram saya beberapa hari yang lalu, mungkin kurang lebih sebulan yang lalu, saya tulis quotes-quotes seperti ini. Yang mau diberkati quotes-quotes seperti ini, follow Instagram saya. Saya bilang begini, memikul salib setiap hari artinya mati setiap hari. Karena salib itu selalu identik dengan kematian di zaman Yesus. Artinya kita harus mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap keinginan memuaskan diri. Mati terhadap keinginan membenarkan diri setiap hari. Berapa kali kita sudah berbohong demi kelancaran bisnis? Berapa kali kita sudah menyontek demi naik kelas? Berapa kali kita sudah marah demi menegaskan posisi atau harga diri? Berapa kali kita sudah ikut menggosip supaya diterima di sebuah perbincangan? Silakan kamu tanya pada dirimu sendiri. Sorry to say teman-teman, pertanyaan yang saya ajukan di sini adalah pertanyaan yang sangat tajam. Ini bisa menyinggung perasaan semua orang. Saya yakin waktu saya menulis ini di hadapanmu, banyak yang tersinggung. Karena kita semua pasti pernah nyontek. Saya tidak bilang katakan amin, karena itu bukan kebiasaan yang baik. Tapi saya juga pernah nyontek. Supaya apa? Demi naik kelas. Kenapa harus naik kelas? Aku harus sukses dong. Aku harus naik kelas. Aku. Kenapa kita tidak mengatakan Kristus harus dimuliakan? Aku harus mengikut Kristus. Mau naik kelas atau tidak naik kelas, aku harus mengikut Kristus. Mau bisnis lancar atau tidak lancar, aku harus mengikuti. Kenapa bukan itu prinsip kita? Kenapa aku harus naik kelas? Aku harus sukses, aku harus menikah, aku harus kaya, aku harus ini, aku harus ini. Kenapa harus itu? Kenapa bukan Kristus? Mari kita renungkan ini bersama-sama. Ini semua menunjukkan bahwa sifat alamiah kita adalah mempertahankan diri, bukan menyangkal diri. Itu bukan habit kita. Menyangkal diri itu asing buat kita. Jadi kalau kita anggap masalah besar kita adalah kurang percaya diri, sehingga harus belajar mengembangkan diri, itu salah besar. Rasa minder itu masalah sekunder kita. Minder itu masalah sekunder. Apa masalah primer utamanya? Masalah utama kita adalah kita tidak percaya kepada Kristus, sehingga kita memilih cara kita sendiri untuk bisa bertahan hidup. Seakan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku nggak nyontek, nggak naik kelas loh. Kalau aku jadi Tuhan, aku bilang, apakah aku kurang kuasa memberi hikmat kepadamu? Aku mampu memberi hikmat kepadamu. Tanpa nyontek pun kamu bisa naik kelas. Mana imanmu? Waktu saya kuliah teman-teman, saya memutuskan untuk tidak lagi nyontek. Waktu saya kuliah sampai lulus, saya nggak pernah nyontek satu kali pun. Kenapa? Karena kemudian saya menyadari, it's not about me. Kalaupun aku harus 7 tahun di kampus ini, 10 tahun di kampus ini, tidak apa-apa. Asalkan aku tidak mempermalukan nama Tuhan. Tapi tahukah teman-teman, ketika kita punya prinsip seperti itu, apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Kira-kira waktu kita punya prinsip untuk hidup kudus, hidup lurus, hidup benar, kira-kira Tuhan berdiam diri enggak? Enggak. Tuhan akan suruh malaikat bilang, itu catat namanya. Aku akan memberikan dia hikmat 10 kali lipat melampaui anak-anak yang lain. Amin. Katakan amin dong. Kepintaran dari siapa sih? Dari Tuhan. Apakah ini mudah? Sama sekali tidak. Karena nature kita adalah pertahankan diri, bukan menyangkal diri. Karena menyangkal diri bukan nature kita, maka ia harus dilatih, direnungkan, dan diajarkan secara masif. Itulah sebabnya Francis Chan mengatakan begini, following Jesus is not about diligently keeping a set of rules
or conjuring up the moral fortitude to lead good lives. It's about loving God and enjoying Him. Kurang lebih artinya begini teman-teman, mengikuti Yesus itu bukan mengikuti peraturan-peraturan. Kan waktu aku bilang sama kalian hari ini kan, follow Jesus, pasti kalian tanya sama saya, iya peraturan pertamanya apa Kak Joy? Kasih tahu kami. Oh, peraturan pertama harus ke gereja, kedua harus berdoa, ketiga harus baca firman Tuhan. No. Following Jesus is not about that. It's not about rules. But about what? About loving God. About what? Enjoying God. Mencintai Tuhan dan menikmati Dia. Katakan sama-sama, menikmati Tuhan. Kepuasan terbesar kita adalah Tuhan. Di mana posisimu saat ini? Melihat dengan samar-samar, tahu Yesus, ngefans sama Yesus, atau melihat dengan jelas, takluk pada Yesus, mengikuti Yesus sekalipun harus menderita. Ngefans itu cuma tahu, tapi murid itu, pengikut itu takluk. Sama-sama katakan, bukan hanya tahu tapi takluk. 1, 2, 3. Lebih keras, 1, 2, 3. Bukan hanya tahu tapi takluk. Kalau cuma tahu itu fans. Tapi kalau kamu mau menjadi pengikut Tuhan, takluk. Yesus ngomong apa? Takluk, tunduk. Yesus ngomong apa? Takluk, tunduk. Yesus bilang, aku rendah hati, lemah lembut, takluk, tunduk. Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib, tunduk, takluk. Itulah anak Tuhan. Itulah pengikut Yesus. Saya percaya teman-teman, ini tidak mudah. Ini sama sekali tidak mudah. Tapi saya percaya, kalau hari ini kalian menerima firman Tuhan ini, dengan segenap hati kalian membuka diri, bahwa Kristus sudah mati bagimu, Kristus sudah menderita demimu. Kita semua adalah orang-orang yang berbuat dosa, dan kita harus dibuang ke neraka seharusnya. Tapi Kristus rela menderita dan mati menggantikan memasuki neraka. Dia memasuki neraka selama 3 hari, dan dia bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, saya berkata begini, untuk memperoleh dirimu, engkau harus mati terhadap dirimu. Supaya setelah engkau mati terhadap dirimu, engkau bangkit. Dan Roh Kudus itu membangkitkan. Alkitab berkata, roh yang sama yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang berdiam di dalam dirimu. Jadi kalau Yesus bisa membangkitkan, kalau Roh Kudus bisa membangkitkan Yesus dari kematian, Dia juga bisa membangkitkan kita. Semua firman Tuhan yang kalian dengar hari ini adalah hal-hal yang sulit, hal-hal yang radikal. Saya tahu, saya mengerti, sulit menerimanya. Tapi dengarkan saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa membangkitkan rohmu. Saya yakin dari ruangan ini akan muncul orang-orang yang radikal bagi Yesus. Karena rohnya dibangkitkan. Bukan sekedar agamawi. Tadi kita sudah nyanyi kan? Aku akan menghancurkan tembok-tembok agamawi. Bagaimana caranya? Bukan sekedar nyanyi teman-teman. Menghancurkan tembok agama itu nggak cukup lompat-lompat. Nggak cukup. Harus apa? Menyangkal diri. Harus memikul salib. Baru dibangkitkan. Saya akan tutup hari ini, pembicaraan hari ini, dengan sebuah kesaksian. Tapi ini bukan kesaksian saya. Ialah kesaksian dari istri saya. Saya undang istri saya ke depan. Boleh tepuk tangan buat kita. Shalom. Ya, kenalkan nama saya Bella. Boleh dipanggil Kak Bella. Saya istri Pes Joy. Tadi udah dikenalin ya. Ya, saya mau share sesuatu untuk teman-teman di tempat ini. Apa yang sudah saya alami beberapa tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 2023, saya kehilangan papa. Saya adalah salah satu anak yang sangat dekat dengan papa saya. Biasa kalau anak cewek pasti dekat sama papa ya. Ya pasti itu. Saya sangat dekat. Saking dekatnya, saya diajarin banyak hal. Dari belajar, sampai saya juara 1 gitu. Tapi suatu hari, tidak disangka bapak saya
Dia tidak ada penyakit, tidak ada riwayat penyakit apapun, tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Saya sangat-sangat kehilangan figur itu. Kemudian berapa tahun kemudian, sekitar 4 atau 5 tahun setelah itu, saya ditinggalin mama saya. Mama saya bukan dipanggil Tuhan, tapi dia meninggalkan kami dalam keadaan masih kecil karena sudah tidak sanggup untuk mengurus kami yang masih kecil gitu. Terus dia pergi, ninggalin kami begitu aja. Teman-teman bisa bayangin, saya kehilangan 2 figur. Saya kehilangan figur papa saya kehilangan figur mama saya. Apa yang terjadi? Mungkin teman-teman berpikir, Kak Bella kehilangan figur berarti dia pasti jatuh dalam pergaulan bebas. Dan saya dan Kak Bella ini bisa membuktikan bahwa saya adalah salah satu anak yang berdiri di sini depan saat ini yang terbebas dari pelecehan-pelecehan. Kenapa saya bisa menyaksikan itu? Apakah saya terlalu baik? Tidak juga. Apakah saya terlalu kudus? Tidak juga. Tapi saya mengingat satu doa saya saat saya kehilangan 2 figur ini. Saya bilang, Tuhan, saya sudah kehilangan 2 pelindung. Secara duniawi, orang tua itu pelindung kita, bukan? Iya, orang tua itu adalah pelindung. Saya cuma bilang, Tuhan, lindungi saya. Aku tidak punya ayah, aku tidak punya ibu, tapi jauhkan saya dari semua yang jahat. Semua yang jahat. Apa itu? Dari dunia ini, dari hati orang-orang yang jahat. Namanya anak perempuan pasti punya ketakutan ketika kehilangan kedua orang tua. Dia takut dilecehkan, dia takut diapa-apain sama orang karena dia nggak punya pelindung. Pada siapa dia harus ngomong? Jauhkan saya Tuhan dari semua pergaulan bebas. Saya katakan sama Tuhan, seperti demikian doa saya, dan benar Tuhan memberi saya bukti sampai hari ini saya tidak pernah mengalami yang namanya kehilangan figur dan mencari figur yang lain. Yes, harusnya saya punya niat dong. Saya kehilangan figur. Ketika saya pacaran, saya dapat figur dari pacar saya, terus saya dipuaskan. Ketika saya mendapatkan figur itu, saya nggak bisa lepas dari dia. Bisa tanda kutip, saya bisa diapa-apain. Ya enggak? Lalu ketika saya mencari figur ibu, saya dekat sama cewek contohnya, terus saya juga diapa-apain, contohnya ibaratnya gitu kan, dalam tanda kutip bisa LGBT, karena saya mendapatkan kepuasan di sana. Tapi tidak teman-teman, ketika saya berdoa seperti demikian, Tuhan membebaskan saya dari semua itu, beneran. Dan teman-teman bisa mengatakan kepada Tuhan dengan doa yang sama. Apalagi di zaman saat ini. Di zaman saat ini adalah zaman yang sangat cenderung bisa membawa kita masuk dan jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Iya enggak? Zaman ini benar-benar jahat. Nah, setelah itu, singkat cerita, saya mulai masuk kuliah. Dan perjalanan yang saya jalani itu, saya menemukan banyak kedewasaan saya yang memang Tuhan ngajarin saya banyak hal. Apakah demikian ketika saya lepas dari semua hal-hal demikian yang saya sebutkan tadi, terus hidup saya lurus-lurus saja? Tidak juga. Saya bertemu banyak orang-orang. Saya nggak tahu kenapa Tuhan melindungi saya dari semua kejahatan-kejahatan tersebut. Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya perbuatan-perbuatan itu. Ibarat kata saya diuji juga, apakah saya bisa cenderung ke sana atau tidak. Jadi saya punya banyak teman yang jatuh dalam drugs, jatuh dalam seks bebas, kumpul kebo, hamil di luar nikah, LGBT, ada loh teman-teman, minum-minuman alkohol. Dan teman-teman tahu latar belakang kenapa mereka melakukan itu? Kehilangan figur. Mereka kehilangan figur. Mereka tidak dididik dengan benar. Tapi saya memberitahu, saya tidak tahu masalah teman-teman apa hari ini. Mungkin hubungan teman-teman sama papa atau sama mama tidak baik. Jangan memberi ekspektasi lebih kepada orang tua. Jika suatu hari nanti kamu kehilangan mereka, karena pasti mereka tua, mereka akan dipanggil Tuhan. Tapi kalau kamu menaruh ekspektasi kepada mereka, ketika kamu kehilangan mereka, kamu akan mencari figur lain.
Kamu akan mencari figur lain. Tapi taruh ekspektasimu itu kepada Tuhan. Benar yang dibilang Kak Joy tadi, follow Jesus. Ikutin, gaya hidupnya ikutin. Jangan hanya sekedar tahu, jangan sekedar fans. Jangan ketika kamu fans sama orang Korea lah contohnya gitu, terus kamu ngikutin gaya hidup mereka yang bisa kemungkinan membawa kamu jatuh. Hati-hati, hati-hati. Anak-anak Tuhan itu cenderung bisa jatuh dengan cepat, percayalah. Jadi hati-hati. Kamu masih muda, you still young. Ya, dan teman-teman tahu, ketika saya melihat teman-teman saya begitu melakukan ya seks bebas dan segala macamnya, saya berpikir ternyata akhir hidupnya mereka tidak baik. Benar, sangat tidak baik. Ada yang bunuh diri karena hatinya sudah tidak bisa penuh lagi. Ketika dia mencapai level, dia mencari figur itu, dia mendapatkan, dan figur itu mengecewakan dia, akhirnya dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ada yang minum minuman keras yang udah level udah nggak bisa, tubuhnya udah nggak bisa nampung lagi, kan dia bunuh diri. Ada yang hamil di luar nikah, akhirnya dia bunuh diri karena dia nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. LGBT dan segala macam. Dan puji Tuhan, doa yang saya sampaikan kepada Tuhan itu beberapa tahun yang lalu, hari ini terbukti. Terbukti, sangat terbukti. Saya menyaksikan itu, saya lepas dari semua pergaulan-pergaulan tersebut. Dan teman-teman, satu teman saya yang terikat LGBT itu 3 tahun yang lalu, saya membantu dia lepas. Dan sekarang dia sudah menikah dan sebentar lagi punya anak. Dahsyat ya Tuhan. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Saya mau ngajak teman-teman punya doa yang sama. Tuhan lindungi saya dari semua yang jahat, dari semua pergaulan bebas. Mungkin saya tidak punya figur orang tua saya contohnya, tapi saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya tidak mau menaruh figur saya itu hanya kepada orang tua atau kepada pacar saya atau kepada siapapun. Saya mau taruhnya kepada Tuhan. Sehingga kamu tidak bisa kecewa, hatimu penuh, hatimu selesai. Jadi surat terbuka untuk membantu mereka yang masih di dalam dosa itu. Ya, teman-teman, itu kesaksian saya. Semoga teman-teman menjadi anak muda yang militan, anak muda yang menyaksikan tentang Tuhan. Jangan membenci mereka yang melakukan dosa-dosa itu, tapi rangkul mereka, ajarin mereka, bawa mereka ke sini untuk mengenal Tuhan. Amin.